illallah wa la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karenanya kewajiban kita adalah pertama harus memilih pemimpin dan juga calon anggota legislatif yang seagama, iman, soleh diketahui oleh kita. Sebab kalau Bapak milih calon misalkan, kita kan dapil 3 misalkannya, saya duduk, nongsa, bulan, galang. Kalau tidak tahu orangnya domisili di mana, apalagi satu kecamatan, itu gampang. Ini banyak yang kita nggak tahu, ujung-ujung ada saja wali kotanya seminggu 5 tahun sekali, begitu terpilih nggak ada lagi nomor. Itu tak bagus. Harusnya yang kita ketahui. Makanya di sekarang saya sendiri mengajak jemaah pertama untuk memilih yang satu agama, yang soleh, yang profesional, yang kita kenal, kita ketahui apalagi kita. Cuman permasalahannya sekarang mengenai politik itu memang nggak sembunyi-sembunyi Pak, asli nggak sembunyi-sembunyi, berpamer. DPD 1, 2, pusat 450. Saya nggak bilang di mana, saya dicek di Abu Bawas, di mana buktinya? Nanti kayak Aiman Wijaksono nanti dipanggil oleh Polri. Cuman jadi rahasia umum dari medsos, satu paket Pak. Jadi kalau ada calon nih Pak, pilih saya aja ngasih berapa 50 ribu. Nggak laku Pak, 50 ribu nggak laku sekarang. Minimal berapa? Minimal 150 plus tahunnya. Ibu-ibu gampang kasih kompang kami seragam milik gitu. Makanya sini kalau ada calon di sini, ibu-ibu deketin Pak. Nanti ibu ngancam ke suaminya kalau ayah nggak milih anu dari mulai Jumat sekarang sampai pencoblosan nggak akan mami kasih jatah. Itu pasti juga. Makanya yang dipindah itu ibu-ibunya, dan memang ibu-ibu itu penentu sejarah dunia, termasuk sejarah Rasul Muhammad SAW. Mulai dari menikahi Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ini sangat benar hebat beliau ini. Sampai isi Rasul tentang Sayyidah Aisyah itu kan menentukan sejarah perjuangan Rasulullah. Tergantung presiden kita kan di zaman Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, kan kita mengalami Pak ya, di presiden yang pertama Soekarno itu masih dalam bentuk ibu kita, bukan di perut, masih di alam arwah gitu ya. Masih kita mengetahui sekarang saja kan seperti presiden sekarang kan itu betapa besarnya pengaruh seorang istri Iriana Jokowi. Itu kesuksesan seseorang sebagai pemimpin itu pengaruh seorang istri. Karenanya ada anekdot seorang laki-laki sukses karena seorang istri, apalagi istrinya lebih dari satu. Ya kalau sukses, kalau nggak sukses tetap itu. Jadi hormati Allah, kita akan bahas tentang babu karahatil khuruji minal masjid badal azan ilal udrin hatta yusalli maktubah. Bab makruh keluar dari masjid sampai ketika sudah dikumandangkan azan ilal udrin, kecuali ada uzur syarat yang diperbolehkan, seperti ingin BAB, kencing, batal wudu kan gitu. Ada telepon, cepat ke sini kan gitu. Ada hal-hal yang memang sangat mendesak, itu boleh. Hatta yusalli maktubah, jangan keluar masjid itu sampai dilaksanakan sholat fardu. Ini Mas Joko tidak ada nih, Pak Joko ini nggak lagi azan, senang azan keluar kan gitu untuk makan. Kalau tadi kemana ada untuk makan misalnya, itu hukumnya makan. Ini hadisnya dari Abi Sya'sa, kalau berkata beliau Abi Sya'sa, kunna naqudan, kami sedang duduk Abu Hurairah beserta Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masjid. Dia lagi duduk memang enak Pak. Selesai ngaji atau selesai sholat duduk istirahat di masjid atau di masjid. Tapi nggak merokok Pak. Sekarang masih ada yang merokok dalam masjid. Ya kalau hukum merokok kan beda-beda Pak. Cuman rata-rata ulama di dunia itu mengharamkan rokok. Mesir, Emirat, Qatar, Kuwait, apalagi Saudi kan lajnah daimah itu mengharamkan rokok mutlak. Di Indonesia ada seragam. Dulu versi Muhammadiyah makruh merokok. Sekarang mengharamkan. Nah kecuali NU. Kenapa NU? Karena mayoritas kiainya merokok. Sehingga dasar mentoknya hukum rokok itu makruh.
sama dengan konsumsi bawang merah, bawang putih. Itu banyak namanya ijtihad, Pak. Kita nggak boleh mengatakan ini salah sesat, tak boleh. Sebuah hasil ijtihad tak boleh menganggap sesat salah tafsir dari ijtihad yang lain. Itu serahkan kepada apa bahasa pendapat masing-masing, mengikuti yaitu ustaz siapa yang diikuti. Jadi Abu Hurairah dari satu masjid, fa'azan muadzin, telah azan muadzin. Muadzin telah mengumandangkan azan. Maka berdiri seseorang dari masjid, dari masjid itu ketika Abu Hurairah dan Syahsa lagi duduk di sana. Yamshi keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah dan Rasulullah, Abu Hurairah mengikuti dengan pandangan matanya. Hatta kharaja min masjid, sampai orang itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, amma hadza, adapun orang ini yaitu laki-laki yang keluar setelah azan berkumandang, faqad asau Abul Qasim, telah bermaksiat durhaka kepada Abul Qasim itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu riwayat Imam Muslim. Di hadisnya sahih. Fihi dijelaskan oleh ulama hadis, fihi dalam hadis ini mengandung pengertian karahatul khuruji minal masjid, makruh keluar dari masjid setelah azan, illa li uzrin, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, kamarutin seperti sakit, au hajatin, atau ada sesuatu kebutuhan yang mendesak yang menyebabkan dia keluar dari masjid. Kalau hadasi seperti ingin mau air besar, mau air kecil, atau kentut misalkan, atau masnya kamu, biasanya saya berganti kamu pedih kali, biasanya kalau dikasih makan sokok 2 mangkok habis selesai itu perut. Nah itu boleh, sebab karena menolongin karena sakit itu. Jadi ulama menjelaskan kemakruhan itu kalau nggak ada unsur syarat. Kalau ada unsur syarat itu diperbolehkan. Yang kedua, babu qira'atul raihan li ghairi udhrin. Nah, ini bakal kita bermulai anha. Ini bab ini kitab ini menjelaskan berupa larangan-larangan. Boleh larangan makruh sampai larangan haram. Ini larangannya makruh. Yang tadi larangan makruh artinya enggak disukai gitu. Sesuatu yang melanggar yang enggak disukai berarti akan menyebabkan berkurangnya marwah, berkurangnya wibawa, seperti itu. Jadi bab makruh menolak pemberian raihan, minyak wangi, li ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur itu misalkan aromanya enggak senang, atau pakai minyak wangi itu alergi gitu Pak misalkan. Atau yang ngasih itu calon ini Ustaz dia ini jamaah Islam nih, kalau dikasih pasti nggak akan nolak karena kata ustaznya gitu, nggak boleh nolak minyak wangi. Tapi ada ember-ember harus dibalas saya, nah ada ember itu tak boleh. Kan sekarang rame, terima uangnya, miliknya tergantung hati nurani, itu kan suatu motivasi, dibalikan lagi. Kalau memang nggak musim, pilek atau pilpres, ngasih nggak dia? Sampai suatu saat kan ada sahabat seperti itu, ketika ditanya Rasulullah, ini kan karena hadiah dari bulan bin Fulan, ditanyakan Rasulullah bahkan ketika zaman Umar bin Khattab, kalau dia nggak menjabat, apakah dia akan menerima pemberian itu kan? Katanya KPU memasukkan pemberian karena jabatan dengan gratifikasi dalam bentuk korupsi. Nah, mengkaitkan kan itu, jadi larangan menolak minyak wangi, nah itu kalau nggak ada unsur syarat itu dulu yang diperbolehkan untuk menolaknya. Nyatanya seperti tadi Pak, kalau nggak alergi, kan ada yang alergi Pak, alergi berbagai macam alergi, ada makanan, alergi misalkan kalau bisa sesek, alergi debu, alergi dingin. Cuman saya belum nemu orang yang alergi dari uang Pak, belum ada Pak. Apalagi orang mana alergi, orang itu enggak. Jadi kita harus punya prinsip ketika menerima pemberian. Hadisnya ada 2. Ini menarik sekali pembahasan ini sebab di dunia Arab itu Pak, itu pakai minyak wangi itu memang suatu kebiasaan. Karena itu masjid sekarang sudah disiapin minyak wangi kan, dipersilakan untuk dipakai, jangan dibawa. Ini wangi dibawa itu balik namanya. Di sini ada, masih ada
Wa Nabi radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah sebagai Abu Hurairah kalau berkata beliau, kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uridu alaihi barang siapa, man siapa uridu ditawarin alaihi kepada dia raihan minyak wangi, fala yaruddahu maka tidak boleh dia menolaknya. Fa innahu khafiful mahamil." Dia memang minyak wangi itu ringan untuk dibawa. Beda dengan kado kan, beda dengan hadiah-hadiah yang lain, misalkan makanan, minuman itu kan ringan. Tapi bersih dan juga enak wanginya. Rawahu Muslim diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebelum menjadinya anak Nabi Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena la yurdu beliau itu tidak menolak aktifah minyak wangi. Al-Bukhari riwayat Imam Bukhari. Kalau tadi dari Imam Muslim, kedua dari Imam Bukhari. Orang Bukhari berkata yang meriwayatkan hadis ini, babu man lam yarudda akti. Bab orang yang tidak boleh menolak pemberian minyak wangi. Dalam hadis belum meriwayatkan hadis tersebut. Kalau Al-Hafidz diberikan Al-Hafidz. Kanu asyari dan nahi an-radihi. Ini mengisyaratkan dengan petunjuk larangan untuk menolak ketika diberi minyak wangi. Lain alasan tapi tak wajib tak menyebabkan haram. Waqad warada dzalika fi ba'dil hadis al-babi wa ghairihi. Ini banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang larangan menolak pemberian minyak wangi. Wa kharaja at-Tirmidzi min marasil Abi Utsman an-Nahdi mengeluarkan hadis Imam At-Tirmidzi dari hadis mursal Abu Utsman. Ini ada tambahan lain, nanti ada tambahan lain. Idza utiya ahadukum ar-raihan, apabila seseorang di antara kamu memberikan minyak wangi, pada yang dahulu, maka tidak boleh dia menolaknya. Tidak boleh, ini bukannya haram, maksud. Fa innahu kharaja minal jannah, maka sebenarnya minyak wangi itu keluar dari surga. Jadi para ulama menjelaskan larangan ini ada beberapa penyebab. Penyebab pertama adalah Rasul tidak pernah menolak pemberian minyak wangi ini sebab Rasul Muhammad SAW menjelaskan bahwa minyak wangi itu akan menyebabkan dan disenangi oleh malaikat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, pemberian minyak wangi itu harganya nggak semua yang lain, dan wajar lah ya. Seperti minyak wangi apa yang Pak ya? Yang 10.000-an itu minyak wangi malaikat subuh. Sekarang kan banyak juga nama-nama artis Pak yang minyak wangi itu. Ada Dolce Gabbana, wangi Monroe, siapa minyak wanginya? Boleh nggak pakai alkohol? Boleh. Dari kita Muslim mengatakan boleh minyak wangi ada alkohol. Boleh. Sebab itu kan bukan untuk diminum. Yang diharapkan itu kalau orang itu untuk diminum, ialah bukan mabuk, mati dia. Itu karenanya innamal khamru wal maisir wal azlam wal asab rijsun min amali syaitan. Khamr di sini najis minumnya, tak ada yang menyatakan enggak najis barangnya. Itu sebagian ulama. Dan kandungan alkohol dalam khamr miras dengan yang dipakai oleh manusia pada alkohol itulah penggunaannya juga lain jenis. Makanya banyak ulama yang memperbolehkan menggunakan minyak wangi dan ada alkohol, jadi itu tidak najis. Itu banyak. Kalau melarang tetap kekeh alkohol itu ada kan minyak wangi syaki gitu. Sekarang semua syaki Pak, minyak wangi syaki kan gitu. Nanti ada ditulis golok syaki, artinya nggak butuh pegang gitu, nggak kayak gitu. Pokoknya itu tergantung dasar zat yang buah yang kedua digunakan asalnya untuk yang diperbolehkan. Jadi pertama memang Rasulullah senang yang wangi-wangi sebab beliau senantiasa bermunajat kepada Allah dan sunnah ketika bermunajat menggunakan wewangian. Yang kedua makruhnya ini nggak boleh menolaknya ini karena memang minyak wangi itu harganya murah. Yang kedua gampang dibawa kemana-mana, tapi syarat
Jangan sampai kata kita wangi ketika dipakai istri mau muntah. Wah, begitu. Kenapa? Bagus, pengalaman saya Pak. Saya sendiri beli kan minyak wangi hanya sekian berapa, hampir 1,5 juta itu. Kata saya wangi, ketika saya pakai istri matanya menyatakan mau muntah. Nggak enak bunga. Kenapa? Pokoknya nggak enak. Makanya kalau saya sendiri beli minyak wangi, saya minta pendapat istri. Istri pun sama beli minyak wangi, dia pendapat saya. Jadi jangan dulu menyerangkan tetangga, istrinya muntah-muntah, masuk UGD. Kenapa? Alergi minyak wangi. Ini itu. Yang keempat, menolak pemberian itu akan menyebabkan ketersinggungan. Itu makanya kami di masjid Pak besar beberapa kali suatu masjid dia bukan di Ayu. Itu di kotak infak itu sudah ada minyak wangi ya. Bagi saya minyak wanginya diambil dipakai, infaknya lewat. Itu infaknya lewat. Itu tengok dulu kalau saya tengok dulu cium dulu. Enaknya kalau nggak enak kasih Pak. Nggak usah dibuat sama memaksakan. Yang selanjutnya minyak wangi itu adalah simbol kebersihan diri, simbol bahwa dia itu senang menyenangkan orang lain. Karenanya sunnah mandi ketika akan berkumpul dengan orang banyak. Sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, termasuk berarti kerja, termasuk berarti kalau ada meeting, kalau belum mandi. Selanjutnya sunnah menggunakan wangi. Nah, di kebiasaan Arab yang harus kita amalkan, takrim duyuh, menghormati tamu. Orang Arab itu Pak jarang pakai kursi. Sekarang pun sama. Teman-teman itu yang biasanya datang kalau haji umroh, di rumahnya itu nggak pakai kursi Pak, tapi lesehan itu bawahnya pakai bantal, ke temboknya pakai sandaran bantal gitu. Nggak pakai kursi, pakai kaki enggak, tapi tetap busanya dipakai gitu. Yaitu kan menghormati. Yang kedua, begitu datang itu suka disuguhi langsung minuman. Nah, karena di sana, masya Allah, meskipun padang pasir tandus di Saudi, itu minuman susu melimpah. Di kita di daerah agraris jarang sekali kita minum susu, kecuali yang sudah bermatang, itulah yang di sana. Susu dalam ini jarang Pak, mahal Pak susu, mahal sekali. Kita itu aneh Pak. Negara agraris buah-buahan mahal. Daerah agraris 1 kilo beras yang bagus yang pakai nggak kurang dari 12.000. Di daerah maritim ikan sangat mahal. Bapak saya tanya ke bapak sebulan makan kepiting rajungan seafood ada nggak sekali dalam sebulan? Apalagi di Batam UMK cuma 4,6 juta. Harga tomat sekarang sekilo 33.000 tomat Pak. Hanya daging ayam 38.000, belum lagi sayuran yang lain gitu. Apalagi ikan sangat mahal sekali. Nah, ketika Bapak Ibu umroh, meskipun nggak banyak kebun-kebunan di Saudi itu kan, tapi semua buah-buahan ada Pak, dan kebeli memang. Saya pun waktu kuliah di Kairo itu dan beberapa waktu tinggal di Saudi, buah-buahan melimpah, tapi kebeli ikan melimpah, daging melimpah, kebeli. Dan memang ada negara ini Pak, negara agraris serba mahal sayuran buah-buahan. Itu di Turki murah, di India murah Pak. Buah-buahan sayuran di Turki, di India itu di Vietnam itu murah, jauh Pak dari kita. Ternyata permasalahan ini seperti perkataan kan dari capres itu, dia mengatakan ini karena permasalahannya itu dari pendistribusian. Itu hadis yang bilang Pak, bukan saya kampanye bukan. Namun dia yang bilang kan masing-masing capres dengan gagasannya. Harga tomat 33.000 di pasaran, belum tentu petaninya itu 30.000, paling 5.000. Cabai mahal, belum tentu di petaninya mahal. Beras belum tentu. Ternyata memang dulu dari awal Pak dibeli oleh cukong, oleh bandar, dan demikian kurang nanti dijual ke pasaran. Apabila melimpah ditahan Pak. Sampai sekarang alasan hujan ditahan itu Pak. Semua ditahan. Nanti kalau sudah waktunya ada. Nah, LPG naik ke gas yang 3 km. Yang uniknya memang ini kebiasaan pemerintah. Terus terang saja saya kecewa gitu ya dengan masyarakat
datang ke pangkalan karena tetanggaan atau kasih lebih, harusnya satu keluarga satu gas melon, ini nggak sampai 10 gas melon Pak. Itu permasalahannya, makanya bisa gunakan KTP. Cuma permasalahan musim pilpres KTP digunakan untuk mereka gitu. Jadi tidak apa ya, tidak banyak yang aman gitu. Jangan jauh-jauh tentang bantuan saja BLT atau Raskin, harusnya kan untuk orang nggak mau, ini enggak. Yang punya mobil satu kan gitu, punya usaha mobil industri di rumah, kebagian mereka BLT. Asal dekat ke pejabat, dekat ke RT, dekat ke RW, dekat kelurahan, apa itu. Kalau saya terlihat tahulah banyak jamaah di mana-mana. Saya tanya ke mereka. Inilah banyak kata masa saran, maka itu balik kepada keimanan. Jadi orang Arab itu biasa Pak datang disuguhin, ini etikanya Pak. Bahkan di beberapa tempat yang saya kunjungi di pedesaan-pedesaan itu suka masih seperti sekarang Pak. Kalau ada ayam, kalau enggak kambing, kalau enggak ada kambing beli kambingnya. Susu itu sudah jelas. Buah-buahan karena kalau di kampung beberapa tempat itu di pedesaan di Mesir itu ngambil ini kurma. Kalau enggak mereka di Saudi beli kurmanya. Sungguhin Pak itu. Susu itu sudah biasa. Karenanya ada kebiasaan tiga yang disuguhi pertama tetamu oleh tuan rumah. Pertama adalah bantal untuk duduk. Yang kedua ada diberikan minyak wangi sebagai tanda ahlan masahan welcome. Yang ketiga diberikan susu. Karenanya Rasul menolak tiga pemberian ini. Hadatsana Qutaibah, dari hadis dari Qutaibah. Qala berkata beliau, hadatsana Ibnu Abi Fudaik, berkata Abu Fudaik an Abdullah bin Muslim, dari Abdullah bin Muslim, an Abi dari ayahnya Abdullah bin Muslim dari Muslim. An Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar. Qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga hal la turadu, tak boleh ditolak. Ini kalau itu makruh, bahkan yang menyebabkan sakit hati itu jadi haram menolakkannya. Pertama awal saya itu pertama bantal untuk duduk Pak, bukan untuk tidur, bantal untuk sandaran. Yang kedua ada alat duduk minyak wangi. Yang ketiga adalah walabat susu. Ad-dumu dimaksud di sini Imam At-Tirmidzi berkata yakni bi'aqti atau aktif. Berbagai ulama membacanya. Aktif artinya adalah minyak wangi, bukan dulu minyak untuk goreng, bukan. Maksudnya adalah ini minyak wangi. Jadi tiga hal makruh ditolak. Pertama adalah bantal untuk duduk atau bantal untuk sadar, biasanya untuk duduk banyak. Yang kedua adalah minyak wangi. Yang ketiga adalah susu. Nah, ketika susu kan dibiasakan dengan minuman kebiasaan kita Pak, TO atau TOP atau apa. Maka Bapak boleh menolak ketika memang lagi nggak mau konsumsi yang manis. Dan memang saya anjurkan Bapak Ibu dari sekarang sudah mengurangi gula pasir. Kenapa? Itu menyebabkan diabetes Pak. Sudah makanannya berlemak, minumnya TO atau TOP, harusnya minum air putih sehingga lemak yang ada tak terbawa, tak dibuang lewat air kencing, tetapi mengenal di darah. Kenapa? Karena kental. Gula merah itu kan kental Pak bawaannya itu. Bagi bagusnya minyak apa? Minuman air putih atau bagusnya memang teh tanpa gula. Kopi pun yang dianjurkan bukan kopi plus gula, tapi kopi pahit. Hidup ini sudah pahit, minumlah yang pahit bisa jadi tawa. Jadi tiga poin yang hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang dibahas tentang larangan keluar dari masjid ketika sudah azan. Yang kedua, larangan menolak minyak wangi. Bahkan hadis Rasul menjelaskan tiga larangan. Itu makruh gak haram. Pertama bantal, duduk bisa larang Pak. Yang ketiga adalah minyak wangi. Yang ketiga adalah susu. Dan obat penolakan itu kalau ada urusan misalnya. Sekian Pak, adik tanyakan kepada saya itu nanti ketemu lagi bulan Februari insyaallah. Dan memang ini pembahasan ringan, tapi akan mempererat tali silaturahim di antara kita apabila kita makan. Jadi kebiasaan orang Arab itu takrimul buyut, menghormati tamu, meskipun orang itu tidak sekolah, tapi etika harus dikedepankan. Harus dikedepankan. Nah sekarang banyak sekolah tinggi, tapi etika tidak. Seperti inilah undangan-undangan Pak. Sekarang banyak yang undang pakai apa? Meskipun satu RT. Bapak kita pernah ngalamin gitu Pak. Undangan APK, undangan
simpanan, resepsi atau akikah atau resepsi rumah Bapak Anu, RT Anu, udah selesai. Itu apalagi kalau untuk RW semua itu gak wajib datang Pak Panuki bayar namanya. Kalau Bapak sempat datang, kalau nggak sempat nggak apa-apa, sebab itu patut dibayar namanya. Kalau tidak ke kita. Tapi bagusnya itu seperti dulu sebelum si WA datang satu persatu. Anak kami 4 semuanya ada buat akikah. Itu kami nggak sempat datang, minta bantuan ke pengurus majelis taklim ibu-ibu. Datang dari 154, tapi mau undangannya. Undangan akikah diberikan, tetap terus didatangi. Khawatir orangnya nggak ada, nggak bisa ngobrol, berarti kasih undangan. Itu kemarin terakhir ya, anak kami itu waktu masih TK kita, double kan dari panitia ibu majelis taklim datang rumah ke rumah, meskipun sampai rumah tetap didatangi, undangan diberikan. Jadi sekali lagi, etika al-adab qabla kulli syai'in, adab itu sebelum segala sesuatu, bahkan al-adab qabla ilmi, adab etika itu sebelum menuntut ilmu, lebih tinggi dari ilmu ke depan. Apalagi ke sesepuh, ke DKM, ke Ustaz, ke RT, ke RW. Pengalaman saya sendiri, baru ngobrol dengan istri tadi di mobil. Ada yang dari Anu, Batu Aji, ada acara nikah lewat WA. Ada satu kelurahan menang lewat WA. Saya itu Pak, sehari-hari di rumah WA itu dibuat WA Pak. Setiap hari saya delete di HP itu 8 GB Pak. Akhirnya karena penuh saya hapus semua, hapus. Harusnya hari Sabtu terlupakan karena maklumlah banyak tanggungan, banyak mikir. Lupa Pak, harusnya hari Sabtu saya pikir hari Ahad. Itu Pak, ini sering terjadi. Bapak kayak gitu nggak Pak? Tapi kalau berupa fisik saya simpan di sengaja di tempat saya tengok di meja tamu, kadang di tempat meja makan, kan ada kegiatan, ada dekat TV, ada penyimpanan untuk buku saya bawa simpan di atas sofa, ada simpan. Begitu saya longgar, tidak benar kapan khawatir saya ditengok berarti hari Ahad. Awak tidak lupa. Pernah ada 2 undangan hari yang sama kelewat Pak. Bagi muslim salahin nama muslim Allah wa rahmatan hajatina wansulna mungkafil fasidin wa dhalim marzaqna istaghfar wa baraka masyaatin wa ta'lim wa dhalim masyaatin innaka antal sami'ul hafizun fahman nabiy wa yusil hamal malaikatan wa rabbil rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina